Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat. Perkenalkan, nama saya Dewa Anggraini, kelas Perbankan Syariah 4B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai isu-isu perbankan syariah. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan serta penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam pengertian lain, disebutkan pengertian lembaga keuangan adalah perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, atau biasa disebut dengan deficit of funds. Kemudian yang kedua adalah fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan bisnis serupa. Pada umumnya, lembaga keuangan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yang terdiri dari asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan. Secara umum, jenis lembaga keuangan terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah bank sentral, di mana bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur pengkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bank umum, di mana bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau falas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, kemudian menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat atau BPR. BPR adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, kemudian menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat atau surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini antara lain yaitu yang pertama adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam
usaha pertanggungan. Kemudian dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Kemudian yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Yang keempat adalah pasar modal, merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Yang kelima adalah perusahaan anjak piutang dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan masuk pada materi kedua, yaitu pengertian bank. Yang pertama saya akan membahas yaitu pengertian bank, di mana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian yang kedua adalah fungsi bank. Menurut Sigit Triandaru dan Toto Budi Santoso, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Yang pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Yang kedua adalah agent of development. Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kemudian yang ketiga adalah agent of service. Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Kemudian jenis-jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, terbagi dalam dua kelompok, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau barang. Dia menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan giro, tabungan, maupun deposito, dan untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional atau barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee-based. Yang kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah atau Islam, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabaha, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kegiatan bank. Yang pertama adalah kegiatan bank umum. Secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut, yaitu menghimpun dana atau funding, menyalurkan dana atau lending, kemudian memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Yang kedua adalah kegiatan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadikan perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam prakteknya, kegiatan BPR adalah sebagai berikut, yaitu menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito, menyalurkan dana dalam bentuk
kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian. Kemudian pembahasan yang keempat adalah produk dan jasa bank. Yang pertama adalah simpanan giro demand deposito, yang kedua simpanan tabungan saving deposit, yang ketiga simpanan deposito atau time deposito. Selain produk bank juga memberikan jasa yang ditawarkan kepada nasabah, antara lain yaitu kiriman uang atau transfer, merupakan jasa pengiriman yang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Yang kedua adalah clearing, merupakan penagihan surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga adalah inkaso, merupakan penagihan surat-surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari kota ataupun luar negeri. Yang keempat adalah safe deposito box, yaitu jasa pelayanan yang memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat penyimpanan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Yang selanjutnya adalah bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Kemudian letter of credit merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya adalah menerima setoran. Setoran dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, antara lain yaitu pembayaran pajak, pembayaran telepon dan pembayaran air, serta pembayaran listrik dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan atau masuk pada materi ketiga atau pembahasan ketiga, yaitu akad dalam perbankan syariah. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah pengertian akad, yaitu akad berasal dari bahasa Arab, yaitu akada, artinya mengikat atau mengkokohkan, dikatakan ikatan atau al-rabat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad atau al-aqdu juga berarti al-ittikaf, al-ittifaq, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya, menurut syara, maka akad dibagi dua, yaitu akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak. Yang kedua yaitu akad tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Baiklah, saya akan masuk kepada pembahasan kedua adalah pengertian wa'ad. Pengertian wa'ad adalah janji dari satu pihak kepada lainnya. Sanksi ketika janji dilanggar hanyalah berupa sanksi moral. Jika seseorang sering berjanji dan tidak menepatinya, maka orang tersebut tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain. Di sini bisa dilihat bahwa meskipun kadang disebutkan waktu atau tempat dalam suatu janji, tetapi tidak terdefinisikan dengan baik dan jelas. Waktu, tempat, dan bagaimana detail pelaksanaan janji dapat berubah-ubah tanpa disepakati sebelumnya.
Dapat disimpulkan perbedaan antara wa'ad dan akad antara lain yaitu yang pertama adalah wa'ad, yaitu janji atau promise antara satu pihak kepada pihak lain. Dua, mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga adalah terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Yang keempat adalah bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Yang kedua adalah akad. Perbedaannya yang pertama adalah kontrak antara dua belah pihak. Yang kedua, mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Yang ketiga adalah terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik atau sudah well defined. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah akad dalam operasional perbankan syariah. Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasionalnya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan atau tijarah dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong atau tabaruk. Sesuai dengan ilmu fikih muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi, yaitu akad tabaruk dan juga akad tijarah. Yang pertama yaitu akad tabaruk. Pengertian akad tabaruk. Akad tabaruk yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada unsur mencari return ataupun suatu motif. Yang termasuk kategori akad jenis ini diantaranya adalah hibah, ibrah, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan kirat. Bentuk umum akad tabaruk pada dasarnya, akad tabaruk ini adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek peminjamannya dapat berupa uang atau jasa kita. Dengan demikian kita mempunyai tiga bentuk umum tabaruk, yakni yang pertama meminjamkan uang atau lending money, yang kedua meminjamkan jasa kita atau lending yourself, yang ketiga memberikan sesuatu atau giving something. Kemudian pengertian dan pembagian akad tijarah berbeda dengan akad tabaruk. Maka akad tijarah atau muawadah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Di dalam perbankan terdapat akad atau kontrak dalam transaksi tijarah dibagi menjadi dua, yaitu natural certainty kontrak atau NCC dan natural uncertainty kontrak atau NUC. Natural certainty kontrak adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Kemudian NUC adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima, melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima, sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.